قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. روي عن الله تعالى أنه قال أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعد ملائكتي. في الحكام العطائية من لم تكن بداية محرقة لم تكن نهاية مشرقة. قال الشيخ فحر الوجود أبو بكر بن سالم من لم يجاهد في البدايات لم يصل إلى النهايات. Diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala haditsul qudsi. Imam Dailami meriwayatkan dalam kitabnya Al-Firdaus dari hadis Talha dengan lafaz innallaha ta'ala yubahi syab al-abid al-malaikata. Yang disebutkan dalam hadis ini beda dalam hadis yang lain. Tapi maksudnya sama. Di situ Allah Subhanahu wa taala membanggakan seorang pemuda yang rajin beribadah, yang senang dengan kebaikan dan ketaatan. Di hadapan para malaikat yang membanggakan Sang Pencipta, dibanggakan di hadapan makhluk yang tidak bertambah ketaatannya, tidak juga melakukan kemaksiatan, yaitu para malaikat. Allah membanggakan seorang hamba di hadapan para malaikatnya. Siapa hamba yang dibanggakan oleh Allah? Asyab al-abid, seorang pemuda yang rajin, yang senang, yang selalu menjalankan kebaikan, ketaatan. Jadi bukan pemuda yang banyak lalainya, bukan pemuda yang kuat tenaganya tapi banyak maksiatnya, bukan pemuda yang banyak prestasinya tapi nihil ketaatannya, bukan pemuda yang sukses dunianya, memiliki banyak harta benda tapi kedudukannya di sisi Allah rendah. Bukan itu yang dibanggakan oleh Allah. Beda dalam rumah, beda dalam daerah, beda dalam negara. Yang dibanggakan oleh mereka adalah yang berprestasi dunianya, yang sukses dunianya, dibanggakan. Ini masih muda, sudah duitnya banyak, ini sukses, kekayaannya sekian, bangga. Orang tuanya bangga, tetangganya bangga, negaranya bangga, dan yang lain sebagainya. Tapi bantu negara enggak. Enggak, bantu negara enggak. Apanya dia bantu? Bantu negara apa? Ngangkat dari kemiskinan, ngangkat orang-orang yang nggak mampu bisa kaya, bisa bekerja. Tidak, pribadinya mereka, tapi dibanggakan. Nanti dibanggakan, ini harus dijaga dan sebagainya. Ya, terus setelahnya itu apa? Nggak ada. Tapi yang dibanggakan oleh Allah ini justru mereka bukan hanya untuk dirinya, tapi juga menarik yang lain, memikat yang lain, menyelamatkan yang lain. Nah, kalau mereka terus rajin beribadah,
pasti membuat orang tertarik untuk ikut menjalankan. Kalaupun tidak, nantinya ia bisa menyelamatkan anggota keluarganya. Loh, menyelamatkan yang lain. Itu asyab yang dibanggakan oleh Allah, yang rajin dalam melakukan kebaikan, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Allah kepada para malaikatnya? Unduru ila abdi. Lihat, perhatikan hambaku ini. Jadi diakui sebagai hambanya. Sehingga para malaikat diperintahkan apa? Unduru ila abdi. Lihat, perhatikan hambaku. Taraka syahwatahu min ajli. Meninggalkan kesenangan duniawinya, meninggalkan kesenangan nafsunya, meninggalkan kesenangan kemaksiatannya, kemungkarannya, min ajli, karena aku. Tidak seperti para pemuda secara umumnya. Secara umumnya, pemuda secara umum itu banyak hidupnya dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. Yang tua-tua sekarang, kalau kita minta ungkapkan dari mereka apa yang mereka lakukan di waktu mudanya, banyak daripada mereka dipenuhi dengan kelalaian, dengan kemaksiatan. Ada yang selalu dosa kecil, ada yang campur dosa kecil dan besarnya. Setelah mereka menginjak usia 30 atau ke atasnya, kemudian sudah memiliki istri dan punya anak, banyak di antara mereka yang berubah. Walaupun ada yang masih terus lanjut kemaksiatannya, kemungkarannya, ada yang berubah menjadi tekun sholatnya, jadi aktif puasanya dan semisalnya. Kalau dulu insya Allah Ramadan nggak pernah puasa, puasanya paling cuma beberapa hari dalam bulan Ramadan, tapi berlagak kadang di hadapan istrinya atau di depan anak-anaknya seperti orang yang berpuasa padahal tidak poso. Itu hal yang yang sudah terbiasa dalam kehidupan masyarakat kita, seperti itu. Lah tapi itu umumnya para pemuda. Tapi ini tidak seperti pada umumnya atau dibanggakan. Pada umumnya itu asik dengan minuman, pada umumnya itu asik dengan judi, asik dengan ini, asik dengan itu. Ini enggak, asik dengan talabul ilm, asik dengan Al-Quran, asik dengan sholat. Loh, masuk masjid, masuk musola, tua-tua, ada satu muda, ini yang istimewa ini. Kalau orang tua masuk masjid, masuk musola, aktif, biasa. Di mana-mana. Wong kate mati tobat wake. Tapi yang masih muda, aktif, istiqomah ke masjid, ini beda dari yang lain. Kenapa? Kebanyakan dari mereka aktif di pabrik, aktif di pasar, aktif di tempat-tempat lalai, di tempat-tempat murka. Masjid jarang. Tapi kalau justru sebaliknya, beda dengan umumnya, musola atau masjid atau ilmu atau Al-Quran, karena itu dibanggakan oleh Allah. Unduru ila abdi taraka syahwatahu min ajli. Ya. Dalam riwayat yang lain, seperti yang di dalam kitab ini disebutkan, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli. Para pemuda. Siapa para pemuda yang dipanggil oleh Allah? At-tariku syahwatahu min ajli, yang meninggalkan kesenangan nafsunya, kesenangan syahwatnya, min ajli, karenaku. Mereka yang disuruhkan, bukan semua pemuda, tapi pemuda yang meninggalkan kesenangan syahwatnya, kesenangan nafsunya karena Allah. Bukan karena takut diketahui oleh orang tuanya, bukan karena takut diketahui oleh gurunya, tapi dia lakukan karena Allah.
Bukan karena orang tuanya, bukan karena gurunya, tapi karena Allah. Anak meninggalkan, murid meninggalkan itu terkadang karena takut kepada gurunya. Tapi ini bukan karena guru, bukan karena orang tua, tapi karena Allah. Ditinggalkan karena Allah. Oh, ini dilarang sama Allah. Memang guruku, orang tuaku menekankan untuk menjauhinya. Bukan mereka yang melarang, tapi Allah yang melarang. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan karena Allah. Bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya. Tapi orang tuanya, gurunya menekankan untuk benar-benar menjauhi. Bukan larangan dari mereka, tapi larangan dari Allah. Kadang kita ini mikirnya karena guru, karena orang tua, pikir larangannya dari mereka. Bukan dari mereka, dari Allah. Tapi mereka menyampaikan, menekankan kepada anaknya. Ini pelanggaran loh. Bukan melanggar aku, tapi melanggar Allah. Yang dipanggil oleh Allah itu mereka. Pemuda yang meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Yang meninggalkan kejahatan, kezaliman. Karena Allah. Dipanggil sama Allah. Lalu, apa yang dikatakan Allah kepada mereka? Anta indika ba'di malaikati. Kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku. Di kedudukannya seperti sebagian malaikatnya Allah. Mulia, istimewa. Malaikat itu gimana? Selalu menjalankan perintah. Kan gitu sifatnya malaikat. Hah? Selalu menjalankan. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Wala ya'sun, dan mereka tidak bermaksiat. Itu para pemuda itu dijadikan oleh Allah posisinya di sisinya seperti sebagian malaikat. Nah. Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan malam takun lahu bidayah muhriqah lam takun lahu nihaya musyriqah. Siapa orang yang tidak memiliki awal start yang semangat, yang membara dalam mencari ilmu, dalam menjalankan ibadah ketaatan, lam takun lahu nihaya musyriqah, di akhir finishnya dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang membanggakan, yang menggembirakan. Kasih gambaran. Balapan. Balapan ini kalau si pembalap tidak semangat, si pembalap tidak sepenuhnya mengerjakan apa yang semestinya dilakukan dalam balapan, nggak mungkin finish atau tidak akan mungkin mendapatkan nilai dalam finishnya. Yang ada apa? Sia-sia. Ikut balapan nggak dapat apa-apa, justru membuang waktu, membuang bensin, membuang onderdil dan yang lain sebagainya. Kenapa? Dia nggak mendapatkan apapun. Tapi kalau dia semangat, dia pesan onderdilnya, dia pasang, kemudian dia berusaha sekuat tenaganya untuk maksimal di dalam menjalankannya. Dia minimal punya nilai, minimal mendapatkan nilai, dan bisa bisa mendapatkan prestasi, bisa mendapatkan prestasi daripada nggak sama sekali. Kita juga gitu dalam beribadah, kita juga gitu dalam mencari ilmu. Kalau nyantai, ibadah nyantai, ketaatan nyantai, nanti nggak ada prestasi yang kita dapat. Nah, sekolah itu kan ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Nanti ada
dia menjadi dosen atau profesor atau insinyur dan lain sebagainya. Dalam beribadah juga gitu. Ada makom awam, ada makom khawas, ada khawasil khawas. Lah kalau kita nggak berprestasi, kita beradanya di makom awam. Lah makom awam adalah orang yang tidak berprestasi. Jadi segalanya perlu ditoleransi, dimaklumi toh. Kalau gini dimaklumi, ini dimaklumi, nggak berprestasi dia. Seperti orang yang jahil, orang yang bodoh. Kenapa? Makomnya di bawah. Lah kalau sekolah nggak naik-naik kelasnya, kira-kira dia orang yang dikatakan waras atau enggak? Gitu aja. Nggak naik-naik. Ya Allah, temennya sudah lulus, mungkin SMA, dia masih TK. Jadi sekolah ambil anake koncone. Jadi setelah berteman dengan bapaknya dulu di TK, sekarang berteman dengan anaknya temennya. Lucu enggak kira-kira? Lah orang seperti itu waras enggak? Ya enggak waras. Enggak waras. Sama dengan kita dalam beribadah. Kalau kita nggak meningkat sama sekali, tetap di makom awam, ini orang yang tidak berprestasi. Kenapa? Kok seperti itu? Karena tidak ada semangat yang membara dalam dirinya. Lah kita butuh semangat dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, mencari ilmu dan lain sebagainya, itu butuh semangat. Lah semangat itu berarti apa? Terus mengejar, terus mencari, terus berusaha untuk mendapatkan. Ini, itu, jadi terus seperti orang yang nyari prestasi. Nah, gambarannya seperti orang yang nyari rekor. Dia terus mencoba. Setelah dia berhasil, berulang kali berhasil, baru dipanggilkan untuk dicatatkan rekornya, dipertontonkan dan lain sebagainya. Setelah berulang kali mencoba, lah ini berarti apa? Dia berusaha. Akhirnya apa? Pada akhirnya dia mendapatkan prestasi yang diinginkan. Kita dalam ibadah juga gitu. Kita nggak akan mungkin mendapatkan prestasi yang bagus kalau di awal nyantai, di awal tenang. Mau jadi walinya Allah, nyantai. Sholat nggak sholat, baca Al-Quran nggak baca Quran, puasa nggak puasa, atau misalnya kalau menjalankan yes pokoknya ngelakoni, ini nggak mungkin sampai dapat prestasinya. Harus baru nanti bisa mendapatkan prestasi itu, mendapatkan kemuliaan itu baru bisa tergantung pada awalnya. Ulama dikatakan menjadi ulama setelah apa? Setelah berusaha keras menghafal, mempelajari, memahami, menjalankan dan yang lain sebagainya. Bukan duduk manis gini toh, apalagi ngrungokno toh. Itu toh. Walaupun 10 tahun tidak jadi ulama, walaupun 20 tahun tidak jadi ulama. Ada di antara kita yang hadir ini ngaji mulai tahun 2000-an. Anggap dari tahun 2006 atau 2007. Sudah berapa tahun? 18 tahunan. 18-19 tahun. 14 atau 15 tahunan. Jadi ulama? Enggak. Kenapa? Ya karena tidak punya. Tapi kalau dia benar-benar dihafal, diingat-ingat, kemudian diterapkan, jadi walaupun hanya dari pengajian bisa jadi ulama. Tapi karena nyantai, kurang serius, kurang semangat, ya nggak memiliki prestasi yang sangat bagus. Dokter, profesor, insinyur, mendapatkan itu semuanya apa? Setelah ke perpustakaan ini, ke perpustakaan itu, beli buku di tempat toko ini ke toko itu, dibaca, digali,
kemudian dan sebagainya. Lah anak kuliah itu punya titel S1 atau S2, dasarnya apa? Bukan hanya belajar, tapi juga apa? Mencari sesuatu. Apa namanya itu? Ketika mau lulus tes itu skripsi, ya, mencari sesuatu. Apa? Ini dia dalam apa? Untuk apa? Kemana? Bagaimana cara kerjanya? Loh, situ daru. Itu pun setelah dia mencatat, nggak langsung dia mendapatkan wisuda, disidangkan dulu, ditanya oleh dosen-dosennya dan semisalnya. Nah, setelah dia bisa menjawab dan menjelaskan, baru dia mendapatkan wisuda. Kalau nyatet tok bisa bagi tok, bisa ngambil tok dari Google selesai. Tapi butuh dia memahami hal tersebut, bisa menjelaskan. Bukan hanya memahami, bisa menjelaskan. Jadi benar-benar dikatakan mengerti, baru dia nanti di wisuda. Kalau enggak, tertunda, ya, dia butuh proses lagi untuk mencari dan semisalnya, baru nanti dipertanyakan lulus. Seperti itu, baru dia mendapatkan gelar. Lebih-lebih kalau dia mau dapat profesor, mau dapat doktor atau mendapat insinyur, lebih dari S1, butuh upaya, ya, mewujudkan, mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan atau belum dikaji dan yang lain sebagainya. Loh, dari situ akhirnya mendapatkan prestasi. Adanya apa? Bidaya, permulaan di dalam ingin apa menjalankan sesuatu dengan semangat. Dengan semangat. Baru nantinya, nah, artinya apa? Ketika kita semangat, nanti akan menemukan jalannya, akan mendapatkan yang kita cari. Nah, karena itu katanya Imam Syekh Fahrul Wujud Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Kalau orang itu nyantai, nggak akan mungkin sampai pada puncak. Daki gunung, nyantai, nggak tutup-tutup, nggak sampai-sampai, insya Allah nggak jadi ya deh. Waduh, so abot, soro, balik. Ya. Tapi kalau dia semangat, dia akan sampai pada puncaknya. Ya, semangat, dia akan sampai pada puncak. Karena itu man lam yujahid fil bidayat. Kalau tidak bersungguh-sungguh di dalam memulai, lam yasil ila nihayat, tidak akan sampai pada puncaknya. Ya. Nah, karena itu intinya di sini kita harus berusaha sekuat tenaga di dalam menjalankan kebaikan yang kita lakukan, khususnya yang baru kita lakukan. Jadi bukan setengah-setengah, jadi semangat all out, sepenuhnya di dalam menjalankannya. Baru kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita jalankan. Kalau enggak, ya enggak wis. Yes, gitu toh. Berputar gitu toh, berpindah dari kebaikan ini kebaikan itu, tapi prestasinya kita nggak mendapatkan yang besar. Tapi kalau kita melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, semuanya kita lakukan dengan baik, dengan maksimal, oh semuanya akan mendapatkan prestasi yang sangat besar. Nah, apalagi ilmu nggak bisa kita dapatkan dengan nyantai. Apalagi cuma cita-cita, aku kepingin jadi ulama, cita-cita toh. Tapi dalam mencarinya malas ngafalkan, malas membuka, malas menelaah, nggak bisa. Nah, karena itu dikatakan al-ilmu law al-ilmu yudraku bil munah maka yabqa fil bariyati jahilu. Nah, kalau ilmu itu bisa digapai dengan angan-angan, ya, nggak ada yang bodoh di dunia ini, semuanya pinter kabeh. Tapi nggak bisa ilmu didapatkan dengan angan-angan. Tapi ilmu bisa didapatkan dengan apa? Ijhad, wala taksal, wala taku ghafilan. Semangat, tidak menjadi orang yang malas, tidak menjadi orang yang gampangkan, lalai. Di situ kita akan bisa mendapatkan seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, dalam diwannya, ya, tentang 6 perkara yang bisa kita dapatkan ilmu karenanya. Ya, wallahu a'lam.
بروق الغور تلمح في الدياجي فتذكرني ليلات التناجي وأياما خلت في تهب عيشين بوادي الخير ما بين الفجاج وأصحابا وأحبابا كراما من البيت المشرف بالسراج وغيدا طاهرات زاهرات بأسمار تصان عن اللجاج فهل ذاك الزمان يعود يوما ويؤذن كل كرب بانفراج ويصبح كل حب في سكون ويمسي كل مؤذن في انزعاج بلطف الله كشاف البلايا تعالى لا يخيب فيه راجي نؤمله ونرجوه دواما يقوم ما هناك من اعوجاج ويشملنا بعافية وعفو فنضحي في سرور وابتهاج ببركة أحمد خير البرايا شفيع الكل يوم الاحتياج ببركة أحمد خير البرايا شفيع الكل يوم الاحتياج عليه الله صلى كل حين وسلم ما لجا لله لاجي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك والحقني بأصفياء اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لا زلفى لديك صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين الفاتحة بنت الكبر الإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع وزوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين مثل المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا سيدنا ماجد الله بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد سيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف وابن كسكر وابن المخضر وإخوانه مولى حبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب يوسف عبد الرحمن بن محمد الجوفي من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس بن عبد الرحمن الطاش الشيخ بن عبد الله بارك والرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم مداميدهم والمتسم ومحبهم والمذاكرين بهم وإلى جعفر بن شيخ الزكاة وحفظة من الزكاة وحفظة بن أحمد الزكاة وحفظة بن الزكاة وحفظة بن الزكاة وحفظة بن محمد وحفظة عبد الله بن أبي بكر الزكاة وأصولهم وفروعهم ومشايخهم مداميدهم والمحبين والمتلقين بهم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذا العلم لا إله إلا الله وأحيا من يوم الدين بحاكم على الله وأسمع عند الله إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويفتح علينا فتوح العارفين وبقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل السبيل ورزقنا فهم النبيين يجمع قلوبنا تقوى يحفظنا من كل أذى والبلاء ويقضي جميع الدنيا بالمساواة الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم مال الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كنوز صالحة وعلى من أوصل صلوانا والحيمار وعلى من وما شيخنا وما قسقسنا وما طلب طبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذرية الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي السلام الحمد لله رب العالمين.